Tiga. Halo guys, gua Ari dari Universitas Mercu Buana. Gua mau mempresentasikan beberapa presentasi mengenai mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu memahami dan membuat baseline project. Langsung aja yuk kita bahas apa sih mengenai baseline project ini. Check this out. Ya, kita mulai. Saya perkenalkan lagi, nama saya Ari Budi Santoso. Kita akan mempresentasikan dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu memahami dan membuat baseline project plan. Di sini ada proses manajemen proyek. Kita jelaskan sedikit mengenai proses. Proses itu adalah sekumpulan aksi yang saling terkait dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai produk, hasil, atau layanan yang telah ditentukan. Contohnya, jika Anda ingin membuat kue, dibutuhkan spesifik seperti input atau bahan seperti tepung, telur, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan toolsnya itu ya seperti mangkuk, mixer, dan oven. Dan tentunya dengan berbagai resep. Jadi keseluruhan dari proses ini dapat dibagi ke subproses seperti proses mengaduk, proses pembakaran, atau proses kita buatnya masukkan ke oven ya, dan proses pengukuran, dan terakhir itu adalah menghias, seperti itu. Jadi manajemen proyek itu juga ada struktur-struktur tertentu. Oke. Di sini ada diagram ya atau gambar product oriented process dan project management process. Proses manajemen proyek ini dapat membantu memulai, merencanakan, menjalankan, memonitor, dan kontrol, yaitu serta menutup proyek maupun berinteraksi dengan area pengetahuan manajemen proyek. Sedangkan product oriented process menspesifikasi dan membuat produk-produk proyek. Untuk proyek TI merupakan semua proses dibutuhkan untuk merancang, membangun, menguji, dan mendokumentasikan dan menerapkan sistem-sistem aplikasi. Ya itu penjelasan dari product oriented processes dan project management processes. Kita next ke slide selanjutnya karena tidak ada banyak penjelasan mengenai ini. Lalu ada grup proses manajemen proyek. Di sini ada 5 grup proses yang menetapkan proses-proses yang tepat untuk mengatur proyek sesuai fungsi atau pekerjaan yang harus dilakukan. Contohnya itu seperti ada monitoring, controlling, closing, dan executing, dan juga ada planning. Next kita lihat gambarnya aja. Nah, ini yang tadi saya kasih contohnya, kita jelaskan satu persatu. Di sini ada initiating process group merupakan pertanda dimulainya proyek atau fase. Contohnya itu organisasi memulai proyek dengan membutuhkan pengembangan bisnis case seperti bagian metodologi proyek TI. Selama fase ini, kumpulan proses manajemen proyek menetapkan bagaimana proyek dan fase awal dari metodologi harus diinisiatif. Terus persetujuan bisnis case memberikan kewenangan untuk memulai proses lain. Fase kedua untuk mengembangkan project charter dan plan. Lalu planning process group. Ini adalah untuk mendukung perencanaan keseluruhan proyek dan setiap individu. Mendukung juga proses manajemen proyek termasuk perencanaan, aktivitas, resource, estimasi biaya, jadwal, dan scope. Proses perencanaan harus sejajar dengan ukuran dan kompleksitas proyek, yaitu lebih besar, lebih kompleks, atau proyek membutuhkan perencanaan lebih besar dibanding yang kecil. Proyek tidak terlalu kompleks.
Lalu manajer proyek dapat mengembangkan rencana proyek, tetapi manajemen senior atau klien bisa untuk tidak menyetujui skop, budget, dan schedule. Karena hal ini biasa ya, karena keadaan bisa aja muncul memerlukan perubahan di rencana proyek. Ini sering terjadi sih. Jadi kalau kita sudah memulai proyek, tiba-tiba dari pihak klien merubah rencana awal. Jadi dari pihak developer sendiri bingung untuk memulainya kembali karena budget sudah diatur di awal. Lalu ada executing. Ini tuh fokus pada integrasi individu dan resource untuk menjalankan aktivitas dari rencana proyek atau fase. Selama fase pelaksanaan dan kontrol, produk oriented process memainkan peran penting dalam mengembangkan solusi TI. Contohnya proses software engineering, tools, dan metode. Proses manajemen proyek seperti quality assurance, manajemen risiko, dan tim pengembangan pemegang peran penting. Walaupun proses menjalankan proyek adalah bagian dari setiap fase proyek. Lanjut, kita ada monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling memungkinkan untuk mengatur dan mengukur perkembangan proyek, scope, schedule, budget, dan kualitas objektif. Sedangkan yang terakhir, closing, yaitu menerima secara resmi produk proyek, layanan, atau hasil akhir sehingga proyek atau fase dapat ditutup. Ini menandakan kalau proyek tersebut sudah selesai. Seperti itu. Dan akan saya tambahkan mengenai resource ini, yaitu ada beberapa task paralel yang dapat memperpendek waktu proyek, yaitu yang pertama resource dan time. Kita jelaskan satu persatu. Yang resource adalah contohnya aja ya, jika programmer sudah mengatur budget di awal, misalnya ya 1 juta untuk setahun misalkan, dan tugasnya itu harus diselesaikan dalam beberapa bulan, maka biayanya itu harus disesuaikan, karena kalau kita tidak menyesuaikan budget dan yang kita inginkan akan berantakan di akhirnya. Karena sudah banyak lagi kasus-kasus seperti ini, budget tidak sesuai, akhirnya proyek terkendala dan berhenti di tengah jalan. Dan yang kedua adalah waktu atau time. Nah, ini juga sama seperti resource. Jadi jika kita semakin lama mengerjakan proyek tersebut, budget akan semakin membengkak dan proyek tidak akan kelar. Dan itu jadwal dan pendanaan proyek itu juga harus pikirkan kembali jika ingin melakukan proyek sistem informasi, karena semua informasi dapat dimasukkan ke software dan kita harus menentukan awal dan akhir proyek. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, nggak begitu banyak ya. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Jika tidak ya like saja udah, buat nambahin nilai mata kuliah ini. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan, yang mungkin agak belepotan. Maklum baru konten pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.